Banyak orang bilang kalau di tahun 2023 kita semua akan mengalami yang namanya hyperinflasi, di mana sebuah keadaan inflasi ini terus berkepanjangan dan akhirnya membuat kita ini menjadi susah melakukan hal apapun. Inflasi ini berjalan dengan sangat cepat dan juga bisa sampai 50% hanya dalam waktu 1 bulan. Apakah Indonesia akan mengalami hal seperti itu? Dan kira-kira bagaimana Ton dengan keadaan ekonomi khususnya di properti? Apakah ini waktu yang tepat untuk beli properti atau malah sebaiknya kita menghindari untuk pembelian properti saat ini? Nah, video ini saya akan membeberkan semua fakta bahwa ternyata apa yang diomongkan oleh orang-orang dan artikel-artikel yang dibuat itu sebenarnya semuanya itu tidak berdasarkan riset yang jelas. Mereka hanya menakut-nakutin, memberikan fear untuk orang-orang di sekitarnya. Nah, kenapa seperti itu? Teman-teman, sebelumnya kita harus mengerti dulu apa arti dari inflasi. Inflasi adalah suatu keadaan di mana mata uang kita nilainya menurun karena uang yang terus-menerus dicetak. Situasi ini biasanya membuat harga pasaran di sekitar kita itu naik. Nah, sebenarnya inflasi ini memang diperlukan untuk sebuah negara ada itu. Inflasi itu sangat-sangat wajar. Akan tetapi yang lebih mengkhawatirkan itu adalah keadaan kalau kita masuk ke dalam hyperinflasi, di mana semuanya itu menjadi mahal sekali luar biasa. Dan ketika mahal sekali luar biasa itu, yang terjadi apa? Ketika barang semua menjadi mahal, otomatis orang tidak bisa membelinya. Ketika orang tidak bisa membelinya, ekonomi jadi mandek. Ketika ekonomi mandek, akhirnya banyak orang pengangguran. Akhirnya ini menjadi circle yang tidak bagus gitu loh. Semua ekonomi bisa runtuh karena hyperinflasi. Bayangin harga bakso yang dulunya 30.000 hanya dalam waktu 1 bulan bisa tiba-tiba naik jadi 40.000, 50.000. Nah, ini yang mengerikan sebenarnya. Nah, sebenarnya berkaca dari sana ada 4 syarat hyperinflasi itu terjadi. Yang pertama, suplai uang yang sangat tinggi. Artinya, uang terus-menerus dicetak. Apakah kita benar-benar terus-menerus mencetak? Apakah Indonesia terus-menerus mencetak? Jawabannya enggak. Bahkan ada artikel yang seperti ini yang menyebutkan bahwa Indonesia itu sebenarnya takut untuk terus mencetak duitnya. Jadi mereka tidak memilih mencetak duit sebagai sarana untuk menutupi hutang-hutangnya tersebut. Artinya, satu hal ini sudah dianulir. Yang kemudian yang kedua, inflasi yang tinggi. Ini gini ya teman-teman. Teman-teman harus tahu dulu, keadaan di luar negeri itu berbeda dengan di Indonesia. Kenapa di luar negeri itu bisa tinggi banget inflasinya? Karena adanya perang. Adanya perang karena gas sama semua itu disuplai dari Rusia. Tapi Indonesia tuh sudah sangat-sangat beruntung. Kita tidak ada namanya musim dingin. Kita tidak kekurangan gas juga. Kita semua sumber daya ada di dalam kita sendiri. Kita tidak bergantung dengan impor dari barang-barang luar. Jadi ketika adanya perang pun kita tidak ada pengaruhnya. Dan ketika Amerika juga terkena pengaruh inflasi yang sangat besar, sebenarnya Indonesia nggak terlalu pengaruh-pengaruh banget. Karena apa? Karena negaranya kita itu sudah sangat-sangat kuat. Dan kalau dari data, inflasi kita tuh stagnan terus gitu loh. Bahkan adanya COVID pun cuma naik sedikit, tapi nggak signifikan. Ini cuma stagnan aja. Dan di tahun 2022 pun sebenarnya ada kenaikan sedikit, tapi nggak yang seberapa parah gitu loh. Nggak seperti yang di luar negeri, di Belanda bisa sampai 40% dalam waktu sebulan. Nggak ada yang kayak gitu loh. Kita nggak ngerasain apa-apa. Ini cuma fear yang diberikan, menakut-nakutin aja gitu loh, tanpa adanya riset yang jelas. Biasanya risetnya itu mereka kait-kaitan di luar negeri gimana, kita juga kayak gimana. Sebenarnya semua negara itu punya keadaan yang sendiri-sendiri. Yang ketiga adalah economic growth yang rendah. Apakah Indonesia economic growth-nya rendah? Enggak. Indonesia itu terus-menerus stagnan 5%. Bahkan di saat COVID, dan hanya turun itu pada saat COVID. Setelah COVID 2020 itu sudah naik lagi. Kita sama sekali tidak merasakan yang namanya economic growth-nya itu rendah. Bahkan diproyeksi di tahun 2022 aja ekonominya growth-nya itu bisa sampai 5,an%. Artinya kita tidak ada masalah sama sekali dengan economic growth. Ekonomi tetap berjalan. Terus apa yang sebenarnya bikin hyperinflasi itu di mana gitu loh. Nah, kemudian yang keempat, nilai mata uang lokal yang terus melemah terhadap dolar. Apakah kita seperti itu? Enggak. Kita justru malah lebih menguat dibandingkan dengan sebelumnya. Kemarin kita di COVID sampai 16.000, sekarang sudah membaik lagi menjadi 14.000. Jadi sebenarnya ketika hyperinflasi, 4 syarat ini tuh sebenarnya harus ada. Tapi dari 4-4-nya ini tidak ada yang menuju ke arah hyperinflasi. Semua adalah berita-berita fear yang ditebarkan yang tidak benar-benar melakukan riset. Apakah risetnya tersebut itu valid dengan apa yang terjadi di negaranya kita sendiri? Jangan dikait-kaitkan dengan negara yang lain terus dihubungkan dengan negaranya kita, karena itu kondisinya pasti berbeda. Nah, di sini saya bisa menyimpulkan sebenarnya hyperinflasi itu tidak akan terjadi, tapi inflasi itu akan terjadi. Nah, inflasi itu pasti wajar gitu loh. Dan ketika inflasinya tinggi, hyperinflasi kan
namanya benar-benar sebulan itu kita naik sampai 30%, 40%. Nah, tapi untuk yang namanya inflasi itu pasti ada. Nah, ketika adanya inflasi itu justru membeli properti adalah saat-saat yang tepat. Kenapa? Karena ketika inflasi, cara orang untuk menahan supaya nilai mata uangnya tidak berkurang adalah dengan membeli aset-aset seperti properti ini. Jadi, ketika ada inflasi, beli properti. Dan terlepas dari apakah ini beneran jadi hyperinflasi yang menurut saya itu tidak mungkin, dan inflasi, ya belilah properti. Tapi ingat, beli properti yang benar-benar bisa menutupi cicilan properti itu sendiri seperti yang aku lakukan sudah-sudah. Jadi ketika nanti akan ada inflasi, ketika akan ada hyperinflasi, kalian tidak pusing untuk membayar cicilannya. Karena apa? Karena cicilannya sudah bisa di cover dengan properti itu sendiri. Nah, pertanyaannya kadang-kadang, waduh, kalau misalkan inflasi nanti beneran hyperinflasi, gimana tuh? Nanti suku bunga bakal naik nih, properti jadi nggak seksi lagi. Nah, teman-teman, makanya bicaralah dengan orang yang benar-benar di properti gitu loh. Orang-orang di properti tahu ada beberapa perbankan yang memberikan fix bunganya itu sampai 15 tahun. Jadi kalau misalkan ada hyperinflasi sekalipun, bunganya teman-teman itu tetap sama. Itu orang-orang yang memberikan fear seperti itu adalah biasanya orang-orang lain yang tidak mendalami sektor dari propertinya itu sendiri. Ada banyak perbankan yang memberikan fix. Jadi kalau misalkan kalian sudah bisa beli fix, kalian bisa mencicil propertinya tanpa menggunakan uangnya kalian bahkan beli propertinya bukan menggunakan uang kalian. Menurut saya itu jauh lebih bijak dan kalian akan berterima kasih ketika sudah menonton ini. Karena kalian bisa memiliki beberapa properti, bahkan puluhan properti di masa tuanya. Dan kalian bisa hidup dari passive income yang kalian dapatkan dari hasil kos-kosannya tersebut. Video ini nggak bakal bahas caranya gimana tentang kos-kosan, karena itu sudah banyak banget aku bahas di video sebelumnya. Pastikan teman-teman yang nonton video kali ini nonton video-videoku yang sebelumnya supaya kalian itu bisa dapat message-nya. Dan saya yakin tidak akan ada hyperinflasi, inflasi tapi yakin pasti ada. Dan jika teman-teman ada pertanyaan, silakan ngobrol di kolom komen. Sebisa mungkin aku bakal jawab, dan kalau misalkan topiknya menarik, aku bakal share di video setelahnya. Thank you for watching and I'll see you in the next video guys. See ya!